pengen nih. Tapi ogah-ogahan. Tapi ogah-ogahan. Amin, amin, amin. Enggak gitu dong. Kan butuh memperlihatkan keseriusan kepada Tuhan bahwa kita tuh emang butuh sama Tuhan gitu. Selain kita pasti berharap anak kita sehat lahirnya, ada nggak sih kayak amalan supaya amalan atau surah yang kita baca tuh anaknya ganteng atau anaknya jadi cantik gitu, baca surah Maryam kayak gitu atau surah Yusuf, itu benar nggak sih sayang kayak gitu? Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Gimana dia ini? Gimana dia? Doain dong sayang. Iyalah, selalu didoain lah. Iya. Kapan saja didoain. Dalam sholat, dalam ruku, dalam sujud, sehabis sholat. Jadi ada orang habis sholat, ya sahabat Nabi, dia habis sholat nih, habis sholat assalamualaikum, dia kabur gitu. Ditanya sama Nabi, emang kamu nggak ada butuh sama Tuhan, main kabur-kabur aja? Ya makanya habis sholat tuh kita berdoa. Baik doanya berjamaah, kalau berjamaah enaknya aku berdoa kamu tinggal amin doang gitu. Atau doanya sendiri-sendiri juga nggak apa-apa, boleh juga, karena orang hajatnya masing-masing beda. Jadi kalau seorang suami mungkin berdoa dengan suara yang sedikit lantang, kenapa ingin memperdengarkan doanya untuk istrinya. Seorang ayah berdoa dengan suara lantang juga untuk memperdengarkan anak-anaknya. Seorang guru dengan lantang berzikirnya, berdoanya untuk memperdengarkan murid-muridnya. Jadi tidak ada salahnya, baik berdoa secara lantang ataupun berdoa secara lirik. Dengan syarat diangkat tangannya, seperti menengadahkan air dari atas gitu. Jadi jangan kayak pengen nih, tapi ogah-ogahan. Tapi ogah-ogahan. Amin, amin, amin. Enggak gitu dong. Kan butuh memperlihatkan keseriusan kepada Tuhan bahwa kita tuh emang butuh sama Tuhan gitu. Terus nih sayang, kan aku lagi hamil nih. Emang kamu lagi hamil? Iya dong. Hamil apa? Ini ada bunaya. Ada bunaya. Nah, biar lancar persalinannya ada doa-doa khusus nggak sih yang harus aku baca gitu? Ya, tanpa bermaksud menggurui pun mengajari, karena kan baru anak pertama kita ya. Jadi mungkin yang lebih berpengalaman banyak yang sedang menyaksikan video ini. Tapi kalau dibilang apa amalan supaya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya, ya minta sama Allah. Kan banyak orang nih kayak mau melakukan sesuatu terus ya udah deh gue bantu doa aja ya. Padahal nggak bisa kita bilang bantu doa aja. Kenapa? Doa itu adalah senjata yang sangat utama, sayang. Bantuan doa itu adalah bantuan terbaik. Jadi doa itu bukan jalan terakhir, tapi jalan pertama dan yang paling utama. Tidak akan bisa kita melalui sesuatu tanpa adanya doa kepada Allah. Karena Allah lah yang membuat itu mudah. Allah juga bisa mempersulit, terserah Allah. Makanya dari sekarang minta, Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkanlah, jangan engkau persulit. Nah, berdoa. Amalan pertama adalah berdoa. Amalan kedua adalah yakni melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertawassul dengan ibadah itu. Tawassul dengan ibadah itu. Ada tiga orang terjebak di dalam satu goa. Dalam kisah diceritakan, 3 orang ini terjebak di dalam goa, dia beristirahat di sana, berteduh. Tiba-tiba ada batu besar yang menutupi pintu goa itu. Jadi mereka semua nggak bisa keluar dari sana. Ya ini dalam keadaan sulit, nggak bisa apa-apa gitu ya. Akhirnya salah seorang di antara mereka mengatakan, ya Allah, setiap hari saya berbuat baik kepada orang tuaku, saya tidak akan pernah makan sebelum orang tuaku makan. Kalau engkau terima itu sebagai amal baikku, maka bukalah pintu ini. Maka tergeserlah batu tersebut. Orang yang kedua mengatakan, ya Allah, setiap hari saya melakukan amal ini, jikalau engkau memang benar-benar menerima amalanku, maka geserlah pintu ini. Tergeser lagi. Orang ketiga pun demikian. Itu namanya tawassul dengan amal solehnya. Jadi misal kamu berpuasa, atau kamu baca Quran, atau misal kamu rajin sedekah, atau apapun amalannya, engkau minta dengan amalan itu. Ya Allah, jikalau seandainya memang engkau terima amal ibadah puasaku ini, engkau terima amal baca Quranku ini, maka jadikanlah disebabkan karena amalku ini engkau mudahkan aku melahirkan. Gitu. Namanya bertawassul dengan amal saleh. Kemudian yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan, kita tanya kepada ahlinya.
Nah itu kan amalan juga tuh, bertanya kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Ya dokter. Objin. Ya ahli objin. Kita nanya, gimana dok, persiapannya harus apa aja, makanannya harus apa, ininya harus apa. Karena kalau ditanya tentang melahirkan ya ahlinya adalah kedokteran ya. Kalau kita masalah agama ya masalahnya bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia juga harus ada ikhtiarnya, yaitu usahanya. Itu bertanya kepada ahlinya. Nah, gitu. terus kan kalau mau udah deket-deket persalinan nih, ada doa-doa khusus gak sih, apa harus baca surah Maryam kah atau surah apa gitu? Ulama kita mengajarkan itu. Jadi ulama kita tuh kreatif ya. Iya. Ulama kita kreatif. Dia kan disuruh mengambil ayat-ayat Allah ini sebagai mukjizat. Ayat Allah itu benar-benar bukan dawa. Dawa artinya obat. Ada juga bahasa Arab yang lain yang artinya obat. Bahasa Arabnya adalah syifa. Dawa itu obat yang belum tentu sembuh. Tapi kalau syifa itu obat yang sudah pasti sembuh. Makanya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Diturunkan Al-Qur'an ini sekaligus menjadi syifa, obat yang pasti sembuh. Makanya karena ayat ini para ulama kita kreatif nih. Dia ngambil beberapa penggalan ayat yang mungkin bisa menjadi doa atau bisa menjadi obat. Iya. Contoh yang mau melahirkan, bacain, wah, idza zulzilatil ardu zilzalaha gitu. Apabila bumi mengeluarkan isinya gitu. Jadi dianggap hamilan itu adalah bumi dan mengeluarkan isinya. Ya, walaupun mungkin kita kalau secara tafsir, secara apa itu kan menggambarkan hari kiamat gitu ya. Bumi terguncang apa segala macam. Ya, bumi terguncang mengeluarkan isinya segala macam. Tapi ulama kita dengan kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil ayat-ayat itu. Jadi bisa membaca surah Al-Zilzal ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jangan baca sekarang kan masih 8 bulan. Kemudian membaca suratul Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah doa intisari daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu 114 surah, 30 juz, ya, 6 ribuan ayat terkandung semuanya dalam satu surah, yaitu suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah ada 7 ayat tergandung semuanya dalam satu ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bismillah ini terkandung dalam huruf Ba. Dari huruf Ba ini terkandung dari satu titik. Karena tidak mungkin memulai satu ayat, satu garis, satu tulisan tanpa satu titik. Yaitu cara ulama kita menafsirkan suatu tulisan gitu ya. Jadi mulakan segalanya dengan basmalah dan bacakan suratul Fatihah. Bacakan suratul Fatihah. Ya, dan juga Al-Qur'an itu kan memang obat. Jadi mau awal persalinan, mau lagi hamil, mau akhir kehamilan, udah menjelang kelahiran, harus rajin baca Quran gitu, rajin bertilawah Al-Qur'an. Nih sayang, aku juga mau nanya, selain kita pasti berharap anak kita sehat lahirnya, ada nggak sih kayak amalan supaya amalan atau surah yang kita baca tuh anaknya ganteng atau anaknya jadi cantik gitu? Baca surah Maryam kayak gitu atau surah Yusuf, itu benar nggak sih sayang kayak gitu? Jadi kalau anaknya mau ganteng, bapaknya harus ganteng. Ya, anaknya mau cantik, ya emaknya harus cantik lah. Gitu ya. Jadi keturunan. Biar genetiknya, jangan berharap anak kayak bule tapi kita lokal. Berharap anaknya kayak orang Arab mukanya, tapi dia emaknya orang mukanya muka Thailand. Bapaknya mukanya muka Thailand, bapaknya orang Indonesia gitu ya. Ya walaupun itu semua rahasia Allah ya, tapi ya memang genetik gitu. Cuman kenapa dianjurkan amal-amal? Ya memang ada apa ya? Ada orang biasa aja, saya nggak ganteng-ganteng tapi menarik hati gitu. Ya jadi kenapa membaca surah Yusuf bukan hanya berharap anaknya rupawan, tapi berharap dari kesabaran Nabi Yusuf. Yang lebih penting daripada anak yang ganteng itu adalah anak yang sabar. Karena banyak anak ganteng tapi tidak sabar ya, menyakiti hati perasaan orang tua juga. Ya, tidak berini juga, ya, tidak bermanfaat juga. Dan pada akhirnya orang tua akan berkata, ya Allah, buat apa anakku kaya, buat apa anakku ganteng, buat apa anakku sehat kalau dia setiap hari menyakiti perasaanku. Ya. Makanya dari surah Maryam belajar bahwasanya anak itu anak yang taat kepada Allah. Maryam ini kan anak yang sangat taat kepada Allah. Bahkan saking menjaga kesuciannya itu, dia berpuasa ngomong, dia mengasingkan diri, dia berada di masjid, berada di mihrab. Jadi ketaatannya ini yang kita berharap anak perempuan kita seperti Maryam.
Iya. Ya, taatnya kepada Allah, takutnya kepada Allah, menjaga kehormatan kesuciannya. Kemudian kita berharap seperti Nabi Yusuf. Kalau anak laki-laki, kenapa Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu bukan hanya rupawan, tapi dia adalah seorang menteri. Dia adalah seorang yang sangat cerdas. Beliau adalah seorang ahli mimpi. Beliau adalah seorang yang dekat dengan orang tuanya, dengan ayahnya. Iya. Beliau adalah seorang yang sangat sabar. Ya, sabarun jamil. Jadi berharap hal-hal tersebut. Berharap. Kalau masalah rupawan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, tapi senantiasa kita minta sama Allah. Ya Allah, jadikan anakku ini misal bapaknya yang nggak mungkin jelek seluruh wajahnya gitu ya. Ya Allah, jadikan anakku alisnya mirip bapaknya misalnya. Tapi ternyata bapaknya tidak terlalu mancung, ibunya mancung, hidungnya ambil ibunya gitu. Jadi putihnya ambil ibunya, ya bersihnya ini segala macam. Ya boleh aja kita minta sama Allah. Iya. Boleh minta sama Allah. Jadi minta langsung aja. Jadi Al-Qur'an itu jangan hanya baca surah Yusuf, baca surah Maryam aja gitu ya. Paling bagus baca 30 juz kan nggak haid. Pada saat hamil kan nggak pernah haid. Jadi memang 9 bulan itu diberikan waktu sama Allah. Kenapa orang mengandung nggak haid-haid, nggak ada liburnya ibadah? Karena memang 9 bulan itu dipakai full untuk ibadah. Supaya menciptakan generasi yang bagus. Menciptakan generasi yang baik, generasi yang Qur'ani, generasi yang taat kepada Allah, taat agama gitu. Jadi bukan dipakai karena dia ini akhirnya jalan-jalan mulu, keluar mulu, enggak. Tapi dipakai untuk beribadah sama Allah. Jadi boleh-boleh aja baca surah Maryam atau surah Yusuf, tapi kita juga harus tahu isi artinya ya, sayang. Iya, makanya tadi kan dibilang ada yang disebut dengan bertawassul, ya, dengan keberkahan surah Yusuf. Ya Allah, semoga anakku juga ganteng kayak Nabi Yusuf gitu. Sabar kayak Nabi Yusuf. Sabar kayak Nabi Yusuf. Ya, dengan keberkahan surah Maryam, semoga anak perempuanku taat seperti Maryam. Dengan keberkahan surah Maryam, semoga anakku menjaga kesuciannya, semoga anakku menjaga kehormatannya, kemuliaannya seperti Maryam menjaga kehormatannya gitu. Apalagi pertanyaannya? Udah. Banyak banget pertanyaan kamu hari ini ya. Iya dong, kan supaya karena untuk Bunda ya. Masya Allah. Ya udah deh kalau gitu. Insya Allah mudah-mudahan tumbuh menjadi anak yang soleh. Wa'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohon perlindungan padamu untuk dia, istriku, dan untuk keturunannya nanti dari godaan syaitan yang terkutuk.